Shalom Amanginang. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 103 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Dengan firman-Mu penuhi hati.
kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis pada kitab 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikian dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia, menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu ini, yang tertulis pada kitab 1 Samuel 10 ayat 6 sampai dengan 13, ayat ke-13 kita bersama-sama. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari KOR NHKBP.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu di kita semua. Warta pelayanan Minggu 28 Mei 2023. 1. Nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta pertama, peringatan hari turunnya Roh Kudus dengan topik minggu, terimalah Roh Kudus. 2. Informasi pelayanan umum. 1. Penakbisan Sintua. Hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan penakbisan kepada 9 orang calon Sintua, yaitu 1. CST Juara W. Siahan. 2. CST Isak BP Sitorus. 3. CST Balugu Gomo Sibagariang. 4. CST Albiner Sitorus. 5. CST Marada Sianturi. 6. CST Asima Rohani Sitorus. 7. CST Eva Elfrida Siahan. 8. CST Hotdin Silalahi. 9. CST Holong Dermika Simbolon. 2. Tukar mimbar PGW Banten. Hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023 akan dilaksanakan pertukaran mimbar pelayanan full time PGW Banten. Untuk itu pendeta yang akan melayani di gereja kita, Pendeta Dr. Nancy Nisapi Rehata MTH dari GPIB Jurang Mangu. Pada ibadah pukul 8 WIB, dan pendeta yang akan diberangkatkan dari gereja kita adalah Pendeta Dr. Budianto Silitonga bersama Punguan Kor Entrasiamos ke GPIB Philadelphia Bintaro. 3. Bajar PPND Distrik 21 Banten. Hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023, Persekutuan Pemuda Distrik akan mengadakan bajar di lapangan parkir gereja. 4. Kegiatan PPD Distrik 21 Banten pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai akan diadakan ibadah bersama dan Parhaheon Paropuan HKBP Distrik 21 Banten yang bertempat di gedung pertemuan Plaza Sinta Cimone Tangerang. Melalui warta ini diminta kehadiran seksi Paropuan HKBP Tangerang Kota ikut hadir mengikuti kegiatan tersebut. 5. Calon Sintua. Sejak hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023 telah diterima menjadi calon Sintua, yaitu Bapak Polmerius Hot Maruba Manik Boru Hutasoid melayani di WIK 35. 2. Nyonya Gultom Tianur Boru Sitanggang melayani di WIK 34. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. 6. Pentakosta kedua pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 akan dilaksanakan ibadah perayaan kedua peringatan hari turunnya Roh Kudus pukul 19 WIB bertempat di gereja. 7. Pertanyaan seksi perempuan pada hari Kamis tanggal
1 Juni 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan seksi perempuan bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, dan semua perempuan dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari WIB 22, Korpunguan Ina Maria, dan yang menyediakan konsumsi dari WIB 10, 11, dan 12. 8. Pertanyaan seksi AMA pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 19.30 WIB akan dilaksanakan pertanyaan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan AMA Huria, AMA Cantata Gloria, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. 9. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah, dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Ibadah tersebut untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut semua keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan kedua, dan persembahan khusus keluarga memakai amplop setelah khotbah ke depan. 10. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIB, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 15 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. 11. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Chris Veronica Boru Panjaitan, Jemaat HKBP Cengkareng Resort Cengkareng, dengan Juli Sabriana Boru Panjaitan, Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. WIB 30. Putri dari Bapak Sintua Tunggul Santo Panjaitan dan Ibu Rusmia Boru Simarmata telah melaksanakan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Juni 2023 di HKBP Cengkareng Resort Cengkareng Distrik 8 DKI Jakarta. 12. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Sintua Maringan Simamora, tutup usia 71 tahun pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 WIB 27, meninggalkan seorang anak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 13. Jemaat baru.
Sejak hari ini, Minggu tanggal 28 Mei 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota. Saudara Regina Susento, jemaat perseorangan yang telah menerima peneguhan sidi di HKBP Tangerang Kota tanggal 30 April 2023 bertempat di Jalan Mawar 4B15 nomor 11-12 Pondok Indah Kota Bumi Pasar Kemis. WIK 20 NRJ 231607. 14. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023 telah pindah huria keluarga Bapak Antoni Ranto R. Sianturi dan Ibu Resmian Boru Marbun beserta 2 orang anak WIK 18 ke HKBP Kota Jaya Resort Kota Jaya Distrik 21 Banten. 15. Piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Juni 2023 adalah Bibel Pro Bertauli Hutauruk. 16. Ucapan terima kasih. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada donatur yang memberikan layar monitor dan proyektor yang telah berfungsi dengan baik di gereja induk. 17. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Reso Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini dapat dikonfirmasikan di Perhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Kamis.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Datang dan penuhi hidupku, ya Roh Kudus, Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari Pentakosta ini kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena inilah saatnya kami bersama-sama merasakan Tuhan itu bukan hanya dapat dipandang, Tuhan itu bukan hanya dapat dilihat, tetapi Tuhan hadir dalam kehidupan kami dan setiap kami memiliki Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan merenungkan bagian dari berita firman-Mu yang akan semakin memotivasi kami untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan siap untuk pergi serta menjadi berkat bagi banyak orang. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dan berfirmanlah karena kami semua telah sedia mendengarkannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan baca bagian dari Alkitab yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan Alkitab. Setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, peristiwa Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus itu biasanya yang ada di kepala kita, ingatan kita adalah proses setelah Yesus naik ke surga, lalu beberapa saat kemudian Roh Kudus itu turun dari atas. Saat murid-murid berkumpul di dalam pintu tertutup dan di luar ada pesta pora Syavuot, yaitu pesta pora panen, ya, panen Yahudi, mereka tidak berani keluar. Lalu Roh Kudus itu turun. Tetapi pagi hari ini kita melihat sebuah peristiwa berbeda sekali yang digambarkan oleh Yohanes. Ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau melihat Yohanes 20 ini, khususnya perikop yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu ikuti pembacaannya, ini mirip sekali dengan yang ada di dalam Injil Lukas pasal 24, ya, kisahnya. Jadi di situ menceritakan murid-murid sedang dalam ruangan tertutup, mereka dalam keadaan takut, lalu tiba-tiba Yesus menembusi tembok, menembusi pintu, ada di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut. Lalu Yesus katakan, "Damai sejahtera bagimu." Hal kedua yang Yesus katakan adalah, "Lihatlah bekas luka pada tangan dan kakiku." Ini menandakan bahwa ini aku, ini bukan setan, ya. Tetapi ini aku karena bekas-bekas luka itu terlihat. Lalu ketika melihat reaksi murid-murid itu, ini di dalam Lukas ya, melihat reaksi murid-murid antara percaya sama enggak, Yesus kemudian katakan, "Ada makanan apa di sini? Ambil." Dan mereka memberikan sepotong ikan pada Yesus, lalu Yesus makan. Setelah makan, Yesus kemudian mengutus murid-murid, "Kalian sudah mengalami semua proses bersama denganku." Yesus membuka, kalau kata Injil Lukas, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka yang tadinya bingung melihat peristiwa kebangkitan Yesus itu seperti puzzle yang terlepas-lepas, sulit untuk menggabungkan, ini apa yang terjadi?
ada cerita, ada berita, dia akan meruntuhkan bait Allah lalu membangunnya dalam 3 hari. Lalu peristiwa kebangkitan ini, benang merahnya di mana? Banyak peristiwa yang mereka sudah dengar sebelumnya, mereka tidak dapat merangkainya. Ini seperti puzzle yang ini cocok sama ini, kok enggak ya, lepas, ambil yang lain, cocokkan lagi, tidak cocok. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, dalam momen ini menurut Lukas, Yesus membuka pikiran mereka sehingga puzzle itu lengkap. Oh ini, mengapa dia datang untuk mengampuni dosa dunia? Mengapa dia datang untuk memperbaiki relasi Allah dan umat? Tetapi untuk menyelesaikan semua itu, mengampuni dosa, Yesus harus mati. Mengapa dia harus mati? Dunia Yahudi itu selalu melihat dalam 3 tingkatan, mirip dengan kita. Di atas itu surga di mana Allah tinggal, tengah tempat manusia hidup, dan yang di bawah ini yang namanya kuasa kegelapan atau dunia kematian. Dulu zaman perjanjian lama, karena dosa, orang kalau mati turun ke bawah ini. Itu yang kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli tadi. Turun ke dalam kerajaan maut. Di sini menakutkan. Itu sebabnya dalam 10 hukum Taurat, yang kelima katakan apa? Hormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Panjang umur itu anugerah besar karena mereka tidak harus cepat-cepat masuk ke dunia orang mati ini. Takut sekali. Tetapi ketika Yesus datang, dia menderita, dia disalibkan dan mati. Kok Tuhan harus mati? Mengapa Allah dalam tanda kutip harus mati? Karena dia memang harus turun ke dunia bawah ini. Untuk apa? Menaklukkan kuasa maut. Dan mengatakan pada kuasa kegelapan, kau tidak punya kuasa apa-apa lagi terhadap mereka yang percaya kepadaku. Sebab begitu dia bangkit, dia katakan, maut tidak punya kekuatan. Dulu orang kalau masuk ke dalam dunia kematian itu seperti gigi. Kalau di dalam kitab 1 Petrus itu dikatakan seperti mulut singa yang mengaum-ngaum. Masuk ke sini dicengkeram, gak bisa lepas lagi. Tetapi karena Yesus, mereka yang mati tidak akan mati selama-lamanya, tapi akan bangkit dan tidak turun ke dalam kerajaan maut ini. Begitu kita meninggal, iman kita mengatakan langsung kembali kepada Bapa. Itu sebabnya dia harus turun. Nah ini yang orang-orang atau murid-murid pada saat itu sulit untuk mengerti. Dan Yesus bukakan pikiran mereka. Setelah itu dalam Injil Lukas dikatakan, Yesus menjanjikan bahwa rohnya akan segera turun dan diberikan kepada umat. Khususnya murid-murid. Nah kisah Lukas ini sambung ke kisah Rasul. Pasal 2, peristiwa Pentakosta itu tadi. Roh Kudus seperti lidah api turun ke atas murid-murid. Nah, Yohanes 20 ini berbeda sekali. Peristiwa atau cerita urutannya mirip dengan Lukas. Yesus mengutus murid-murid, ya. Setelah dia tunjukkan bekas lukanya, kemudian Yesus mengutus murid-muridnya. Nah, Yohanes, kalau di dalam Lukas dikatakan Yesus menjanjikan Roh Kudus, di Yohanes ini berbeda. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah ada 2 peristiwa turunnya Roh Kudus yang berbeda? Satu versi Yohanes, satu versi Lukas di dalam Kisah Rasul 2. Karena Lukas yang tulis ya, Kisah Rasul itu. Betulkah ini 2 versi yang berbeda? Bapak Ibu memahaminya begini. Setiap penulis Injil atau bahkan Alkitab secara umum punya titik-titik tertentu yang ingin disampaikan pada umat. Yohanes tidak fokus pada proses bahwa kalau Lukas katakan setelah Yesus naik ke surga baru Roh Kudus turun. Yohanes katakan berbeda. Dia katakan bahwa pengutusan para murid itu dibarengi dengan pemberian Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Ya, itu terjadi setelah Yesus bangkit. Kenapa berbeda? Waktunya berbedakah? Tidak. Yohanes mau fokus pada, dan dia konsisten ya,
dari Yohanes 1 sampai selesai, dia konsisten untuk mengangkat pemahaman tentang Tritunggal. Jadi dalam perikop pembacaan kita, di situ dikatakan bahwa Allah mengutus aku dan sekarang aku menghembuskan Roh Kudus. Bapak Ibu lihat 3. Ada Bapa di situ, ada Yesus yang menghembuskan, dan ada Roh Kudus yang dihembuskan. Tritunggal itu terlihat jelas di dalam Yohanes 20 ini. Jadi Yohanes melihat ini dari sisi yang berbeda sekali. Ini bukan sebuah peristiwa yang terjadi terlepas dari Yesus, tapi dia katakan peristiwa ini terjadi bersama-sama dengan Yesus dan kelihatan betul bahwa itu sumbernya Yesus. Proses menghembuskan Roh Kudus itu mengingatkan kita pada penciptaan manusia mula-mula. Ketika Allah membentuk manusia dengan tanah, apa yang Allah lakukan? Menghembuskan nafasnya pada tubuh yang terbuat dari tanah itu. Lalu apa yang terjadi? Tanah itu lalu berdiri dan hidup. Maka proses penghembusan Roh Kudus yang Yesus lakukan di dalam Yohanes 20 ini merupakan sebuah simbolisasi bahwa mereka yang diurapi Roh Kudus dari Yesus akan punya atau akan mengalami pembaruan hidup, atau hidupnya dibarui oleh Tuhan. Roh Kudus itu datang untuk apa? Atau dihembuskan Yesus untuk membuat creation renewal, ya. Manusia yang berdosa itu, yang dipenuhi oleh dosa, belum selesai ketika Yesus mati dan bangkit. Tetapi pengampunan dosa di dalam manusia itu yang sudah bergelimang dosa sempurna ketika Roh Kudus dihembuskan dan manusia itu menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita merayakan turunnya Roh Kudus, satu hal yang harus kita ingat, dan ini peristiwa sukacita ya, sukacita besar sekali. Satu hal yang harus kita ingat, aku sudah dibarui Tuhan. Aku manusia baru kalau kata Efesus dan Kolose. Dan dalam posisi itu, aku tidak boleh lagi hidup sebagai manusia lama. Setiap kali kita merayakan turunnya Roh Kudus, berapa usia Bapak Ibu atau berapa lama Bapak Ibu sudah mengikuti peristiwa ini? 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun, 25 tahun, berapa lama? 25 kali merayakan ini. Setiap saat katakan, Tuhan, apalagi yang harus dibarui dari diri? Apalagi yang harus dibuang? Roh Kudus yang turun itu membaruiku. Mestinya aku tidak sama lagi seperti dulu. Saya kalau pimpin pembinaan calon di GPIB itu sebutnya diaken dan penatua ya. Kalau di HKBP itu sintua. Nah itu ada proses pembinaannya. Saya selalu katakan begini pada para calon diaken penatua. Bapak Ibu, boleh saya tahu siapa di antara Bapak Ibu yang sudah 3 periode di GPIB itu diaken penatuanya 5 tahun sekali berganti ya. 5 tahun mereka boleh setelah terpilih ulang lagi 5 tahun. Jadi kalau 3 periode itu 15 tahun. Siapa yang sudah 3 periode jadi majelis? Banyak yang tunjuk tangan. Berapa yang sudah 4 periode? Banyak yang tunjuk tangan. Ada yang sudah 5 periode. Satu saat ketika saya baru ditahbiskan jadi pendeta, lalu kemudian 30 tahun yang lalu kemudian saya tanyakan itu dalam pembinaan, ada seorang calon diaken penatua berdiri dan katakan, Bu Pendeta, saya jadi majelis lebih lama dari Ibu Pendeta jadi pendeta. Ibu Pendeta baru kan, saya jauh lebih lama. Bapak Ibu Saudara, saya lalu katakan pada mereka yang mengangkat tangan tinggi sudah sekian tahun menjadi pelayan Tuhan, adakah yang berubah dari diri Bapak Ibu yang sudah sekian tahun melayani Tuhan menjadi lebih baik? Jangan-jangan Bapak Ibu tetap orang yang sama. Terus untuk apa? Kita melayani Tuhan berarti kita menjalani aktivitas kita lebih dekat dengan Tuhan. Mestinya orang yang membangun komunikasi intens dengan Tuhan, punya relasi baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan,
hidup mereka terus dibarui. Sehingga kalau kita balik belakang, saya sudah misalnya katakan sudah 20 tahun jadi sintua. Saya balik belakang dan saya lihat, wow Tuhan, saya dulu dengan saya sekarang berbeda sekali. Tuhan ubahkan saya. Itu gunanya Roh Kudus di dalam kita. Ketika Dia hadir, Bapak, Ibu, dan Saudara diubahkan. Persoalannya mau atau tidak, siap atau tidak. Seringkali kita mengeraskan hati kita dan tidak mau Dia mengubah apa-apa pada diri kita. Kesombongan, egoisme. Saya kalau counseling pra-perkawinan, sebelum masuk dalam perkawinan, saya menemukan pasangan-pasangan yang egonya masih sangat besar. Saya sulit minta maaf, Bu Pendeta. Nggak ada itu suami minta maaf pada istri, nggak ada. Ada juga istri yang minta maaf sama suami, Bu Pendeta. Saya temukan kalimat begitu. Saya orangnya kalau salah, sekalipun salah, saya bertahan bahwa saya benar. Padahal udah tahu saya salah, tapi harus bertahan saya benar. Saya tanya, kalian dengan posisi seperti itu selesai nggak masalahnya? Kalau tidak ada yang rendah hati, maka persoalan tidak akan pernah selesai. Rumus komunikasi rumah tangga yang berbahagia adalah kerendahan hati satu dengan yang lain. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara akan menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan baik. Saya berjumpa banyak suami-suami yang tersenyum dan mengatakan, Bu Pendeta, saya berbahagia. Saya baru ketemu beberapa hari lalu, saya pimpin di salah satu gereja. Dan ada seorang bapak datang gandeng istrinya. Ibu Pendeta, kami sudah 59 tahun kawin. Saya tanya om sama tante, ada masalah nggak di sepanjang perkawinan? Banyak. Kami menghadapinya dengan sekalipun ya perjalanan hidup itu sudah begitu panjang, lalu saya tahu bahwa saya benar, dia salah. Kata si omnya, saya datang dan peluk tante, saya katakan, saya minta maaf ya, saya sudah nyakiti hati kamu. Biasanya si tante ini masuk kamar, mungkin dia merenung di dalam, dia keluar dan dia bilang gini, Pak, bukannya saya yang salah ya? Kok Papa yang minta maaf? Ya, supaya kita bahagia. Persoalan di dalam rumah tangga, komunikasi, karena tidak ada yang mau mengalah. Roh Kudus datang untuk membarui Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Dia mengubah Bapak, Ibu, Saudara menjadi orang yang baru. Fisik sama, keriput sama, postur tubuh sama. Tetapi yang di dalam sini sudah baru, bukan lagi orang yang lama. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang memang berbeda sekali dari peristiwa turunnya Roh Kudus sebagaimana yang kita tahu. Apakah Yohanes salah? Ini versi Yohanes. Dia mau menunjukkan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu bersama-sama. Bahkan dia lahir dari mulut Yesus. Dan Yohanes mau mengatakan bahwa lihatlah dengan mata kepala kalian bahwa Roh Kudus itu sumbernya dari Allah. Yesus yang turun ke dalam dunia, Allah yang turun ke dalam dunia. Itu kelihatan sekali. Kalau turun dari atas bisa dari mana saja. Tapi di hadapan mata kalian, kalian lihat. Itu versi Yohanes. Karena itu pembacaan ini selalu dikatakan Pentakosta versi Yohanes. Bapak Ibu boleh googling, cari, agak sulit menemukan tafsiran tentang hal ini. Karena memang tidak mudah. Orang terbiasa dengan proses turunnya Roh Kudus dengan api itu. Tetapi ini justru lebih dalam maknanya. Bagaimana hembusan itu mengubah seseorang. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya peringatan turunnya Roh Kudus, tapi ini peringatan lahirnya gereja di dunia. Sejarah gereja pertama mengatakan kapan sih gereja itu muncul? Ketika Roh Kudus turun. Persekutuan-persekutuan umat terbentuk di mana-mana. Jadi hari ini, hari ulang tahun gereja seluruh dunia. Gereja mana? Gereja HKBP? Gereja GPIB? Yang mana dimaksudkan? Seluruh dunia.
tidak pandang denominasi. Hari ini hari lahirnya gereja. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam rangka itu gereja harus terus berefleksi diri. Saya sering katakan begini, ketika Bapak Ibu Saudara lihat jemaat ini, HKBP Tangerang Kota ini ada di lokasi ini, coba tanya, kenapa di sini ya? Kenapa enggak di sana ya? Kenapa tidak di sana? Kok di sini? Berarti Tuhan ingin pakai gereja ini berbicara di lingkungan ini. Sehingga bertanyalah, apa yang belum kami buat? Untuk siapa? Ke dalam, keluar juga. Seringkali gereja kalau bikin program, tembok-tembok ini makin tebal kita buat. Kita fokus ke dalam, kita tidak berpikir bahwa gereja hadir untuk menghadirkan terang Kristus. Untuk siapa? Orang-orang di luar sana. Kalau kita sudah tahu Yesus mengajarkan kita mengasihi, Yesus mengajarkan kita membuka pintu bagi orang yang membutuhkan. Yesus mengajarkan kita berbagi bagi orang yang susah. Kita tahu karena kita belajar dari firman Tuhan. Mereka di luar sana tidak tahu. Jadi di mana gereja hadir, dia harus berefleksi dalam ulang tahun gereja dunia ini. Saya hadir, apa yang sudah saya buat? Saya hadir seberapa jauh peran saya bagi lingkungan sekitar. Jangan-jangan kita gemuk di dalam, tetapi tidak bercahaya keluar. Tidak buat apa-apa untuk masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu jemaat di sini pasti sudah berbuat banyak untuk lingkungan sekitar. Tetapi dalam kondisi itu masihkah harus berefleksi? Iya, tanya, Tuhan apa lagi yang harus kami buat? Kalau saya bilang gereja Bapak Ibu, bukan hanya gedung, kita tahu itu ya. Karena gereja itu adalah orangnya. Kalau di dalam kidung jemaat ya, gereja itu adalah kita. Apa yang kita buat? Di luar sana tuh maksudnya apa? Kiri kanan gedung gereja ini bukan. Di tempat di mana saudara ada saat ini, apa yang sudah saudara buat untuk lingkungan di mana saudara berada? Tempat pekerjaan, kampus, tetangga, rumah sebelah, dan lain-lain tempat. Apa yang sudah saudara kerjakan? Ini harinya untuk gereja berefleksi tentang perjalanan pelayanannya dan juga perjalanan kehidupannya. Yang kedua, pelajaran buat kita semua. Perjumpaan dengan Yesus itu selalu membawa pembaruan. Tanamkan itu. Kapan kita berjumpa Yesus? Dia tidak tunjuk muka, saya nggak pernah mimpi, saya nggak dapat penglihatan. Bahkan ketika kalau di dalam sukacita, ya kelahiran anak misalnya, perkawinan itu perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tetapi di tengah persoalan hidup, saudara berjumpa juga dengan Yesus. Kok bisa? Ya, pada saat saudara tidak mampu melihat persoalan hidup itu, hanya bisa lipat tangan, gak bisa ngomong apa-apa lewat doa, cuman air mata yang mengalir. Disitulah perjumpaan terjadi dengan Yesus. Dia tunjukkan tangannya yang terbuka dan merangkul. Saya gak rasa, ya, karena dia roh, bukan fisik dan fisik. Jadi ketika dia merangkul, kita tidak pernah rasa. Buka hati dan katakan, Tuhan, saya percaya, saya tidak lihat, tapi kau ada di sini. Itu perjumpaan dengan Yesus. Ada sebuah buku ditulis oleh Haruki Murakami. Haruki Murakami ini novelis Jepang. Dia kalau buat novel, ya, novel ilmiah ya, tebalnya itu minimal 1000 halaman. Tebal-tebal dia punya novel. Dalam salah satu novel dia katakan begini, kalau Anda masuk ke tengah badai hidup dan Anda terputar di dalam badai itu, pada saat Anda berhasil keluar menembusi badai itu, sadarlah bahwa Anda sudah menjadi orang yang berbeda dengan Anda yang masuk. Bapak Ibu yang pernah menghadapi pergumulan berat akan mengaminkan itu. Mengapa? Saya dulu sombong, saya orang keras kepala. Tapi ketika terjadi badai yang memutar saya, usaha hancur, keluarga berantakan, saya nggak punya pegangan apa-apa, even untuk makan saya harus minta kiri kanan, minta tolong bantuan orang. Ketika saudara terputar di situ, lalu akhirnya saudara menemukan jalan keluar, ya walaupun kecil.
Tidak lagi toko besar seperti dulu, tapi warung kecil sekali. Tapi sudah lega, Tuhan terima kasih sudah keluar. Saudara akan berubah. Tidak lagi menjadi orang keras kepala, sombong, tinggi hati. Pasti berubah menjadi orang yang lebih lemah lembut, rendah hati. Karena tahu di atas saya masih ada yang lebih besar, bukan saya yang hebat. Ini yang kedua, perjumpaan dengan Yesus membawa pembaruan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus baik dalam cerita Lukas maupun Yohanes mengisahkan yang sama. Saudara dan saya ketika terima Roh Kudus diutus. Pergi, kalian tidak boleh tinggal. Jadi itu seperti koin dengan dua sisi. Saudara kenal Yesus dan terima Yesus, sisi yang sebelah katakan pergi dan beritakan dia. Bagaimana caranya? Lewat tutur kata, lewat senyuman. Kadang-kala masker itu sudah, karena cukup lama kita pandemi ya, masker itu membatasi senyuman kita. Sehingga ketika sudah lepas masker, kita masih sulit tersenyum. Mari Bapak Ibu kita bagi senyuman kita. Saya vikaris dulu 30 tahun lalu itu di Tanjung Priok. Satu ketika ada seorang ibu dari mimbar saya khotbah, saya perhatikan beliau duduk di salah satu pojok dan ambil tisu, lap air mata, tunduk, hapus lagi air matanya, terus berulang-ulang. Sudah selesai khotbah persembahan, beliau berikan persembahan, tapi air mata kelihatan masih terus mengalir. Sampai saya salaman di depan, sudah selesai, saya masuk, ibu itu masih ada. Lalu saya dekati, ibu punya masalah, saya perlu doakan. Bu Pendeta, waktu saya 30 tahun lalu, Bapak Ibu bisa bayangkan Priok, Tanjung Priok masih seperti apa. Ada sebuah lokalisasi di sana yang namanya Keramat Tunggak. Saya salah satu perempuan yang ada di dalam Keramat Tunggak. Setiap kali masuk gereja, air mata saya seperti itu, Bu Pendeta. Karena kalau saya ada di sana, orang menyentuh tubuh saya pasti ada maunya. Tapi dalam gereja, ketika saya disalami kiri kanan muka belakang, tidak ada rasa seperti itu. Dan saya melihat ketulusan. Saya selalu menangis karena dalam rumah Tuhan, Tuhan menghadirkan orang-orang yang baik. Peristiwa lain, saya pernah di satu jemaat lihat seorang bapak selesai ibadah, senyum sumringah, bajunya sangat sederhana, keriput di mana-mana, kulitnya hitam. Tapi dia jalan salami orang dengan tersenyum. Begitu sampai di saya, dia ambil tangan saya dan dia cium, saya tahan tangannya. Pak, Bapak, kenapa ada sukacita besar? Bu Pendeta, saya tukang pemungut sampah. Kalau saya sudah tarik gerobak dari ujung, orang-orang sudah tutup mulut, hidung semua karena bau. Kalau saya mampir di salah satu rumah minta minum, lama. Mungkin mereka cari gelas yang paling jelek, Bu Pendeta, untuk berikan saya minum. Tapi kalau saya masuk di gereja, semua orang salami saya tanpa tutup hidung. Dan saya senang hadir di gereja. Saya mau bilang apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi utusan Allah. Mungkin sekali itu terjadi di dalam ruang ibadah ini. Saudara tidak tahu ada orang yang selama ini kesepian, hidup sendiri. Saudara tidak tahu ada orang yang sedang punya pergumulan berat. Saudara tidak tahu ada orang yang selama ini mengalami pelecehan. Tetapi ketika saudara menyapa dengan tersenyum, dia merasa sukacita besar, damai di hati. Karena senyuman itu adalah bentuk dari kasih Allah. Saudara tidak tahu siapa dia, tapi senyuman itu berbicara. Jadi kalau kita selesai ibadah, berikan senyuman yang termanis satu kepada yang lain pada saat bersalaman. Saudara tidak kenal, di antara Bapak Ibu Saudara ada suami dan anak saya. Bapak Ibu tidak kenal, tetapi mari sekalipun orang yang tidak dikenali, kita salam dengan senyuman. Di GPIB ada tradisi, kalau mengumumkan ada jemaat baru yang mendaftar, maka keluarga yang disebutkan namanya silahkan berdiri. Kadang-kadang keluarga itu merasa seperti jadi alien. Kenapa? Karena orang lihat dari atas ke bawah. Ini siapa orang ini? Yang di depan nengok semua ke belakang. Kalau bapak atau ibu itu berdiri di belakang. Adakah yang menghampiri mereka dan menyalami? Selamat datang, selamat bergabung menjadi bagian keluarga kami. Didatangi oleh sintua misalnya.
Bapak atau ibu mau ketemu sama pendeta, mau didoakan, mari kami antar. Jadi penyambutan itu hangat. Disitulah saudara diutus dan dipakai Tuhan. Saya berharap kita semua siap, karena kita tidak pernah tahu Tuhan mengizinkan kita berjumpa dengan siapa, di mana saat itu saudara adalah utusannya untuk menghampiri orang-orang tertentu yang sedang punya problem dalam hidup. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali karena peristiwa Pentakosta ini sangat pribadi. Peristiwa itu memang terjadi untuk persekutuan, tetapi pribadi karena kami merasakan Kristus yang hadir di dalam kami. Dan itu penting sekali bagi kami, keberanian menghadapi kehidupan, keberanian menghadapi tantangan, sukacita dan semangat yang terus bertambah. Hilangnya rasa takut ketika menghadapi persoalan, semua itu mampu kami miliki karena Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah peristiwa turunnya Roh Kudus ini tidak berhenti pada hari ini saja kami peringati, tetapi di sepanjang perjalanan hidup kami, kami mengingat bersama bahwa Roh Kudus itu ada pada diri kami. Dan kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Tolong kami untuk menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang sudah diubahkan Tuhan. Sehingga hidup kami harus menggambarkan Kristus yang hidup di dalam kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan kami boleh merasakan damai sejahtera sekalipun saat ini suhu politik Indonesia sedang tinggi, tapi damai sejahtera itu tetap ada. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di Indonesia secara khusus, terutama anggota-anggota PGI dan lebih khusus lagi anggota PGIW yang ada di Banten ini. Tuhan berkati agar jalinan kasih dan kerjasama di antara kami terus terbangun. Kami tidak memikirkan diri kami masing-masing atau sendiri, tetapi kami juga memikirkan jemaat lain, perjuangan mereka. Tuhan tolong agar PGIW yang ada di wilayah Banten ini boleh menghadirkan gereja yang menyatu, yang saling peduli satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk PGI yang hari ini merayakan, yang tanggal 25 Mei kemarin merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati agar organisasi persekutuan dari gereja-gereja yang ada di Indonesia ini boleh terus mengembangkan misinya dengan baik, menyatukan sinode-sinode yang ada, gereja-gereja yang ada, dan mereka punya program-program yang semakin mewujudkan apa arti Kristus yang hadir dan menyatukan itu. Kami berdoa ya Tuhan, khusus bagi HKBP Tangerang Kota di tempat ini. Tuhan memberkati gereja ini, memberkati jemaat ini, semua pelayan Tuhan yang berkarya di dalamnya Tuhan urapi, agar mereka dimampukan menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawab mereka dengan baik, yang ditujukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat kami ikut mendoa, kami turut mendoakan. Mereka yang sakit Tuhan tolong jamah dalam nama Yesus agar mereka boleh sembuh kembali. Baik yang ada di rumah sakit, ada di rumah, atau yang hadir dalam ruang ibadah ini, tapi kondisi kesehatannya tidak begitu baik. Kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk mereka yang ada dalam masa duka cita. Peluklah mereka, tampung air mata mereka di kirbat-Mu ya Tuhan. Hapuslah air mata mereka, angkat kepala mereka untuk menjalani hari-hari di depan. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah menjauhkan tangan kasih Tuhan. Tolong mereka yang sedang menghadapi persoalan hidup yang berat Tuhan. Masalah baik itu pekerjaan, usaha, anak, rumah tangga, Tuhan tolong hadir. Supaya mereka juga boleh menyelesaikan apa yang terjadi dengan sungguh-sungguh berharap hanya pada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun atau ulang tahun perkawinan di minggu berjalan ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka, menganugerahkan yang terbaik. Biarlah kebahagiaan menjadi bagian mereka. Mereka juga semakin membangun kecintaan kepada Tuhan dan bertumbuh dalam iman pengharapan mereka. Kami berdoa untuk penahbisan Sintua yang akan diselenggarakan jam 11 nanti. Tuhan, kami percaya Engkau yang memilih mereka.
Berkatilah para sintua baru ini, sehingga ketika selesai penahbisan, mereka boleh menjalankan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan dan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan memberikan persembahan kedua untuk pekabaran Injil. Tanah hilang
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di bumi ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan pada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbarui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan, dan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan
Bapak Ibu Saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan yang tidak pernah berakhir, kekuatan, sukacita dan semangat, di mana semua itu bersumber dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kehidupan ibu bapak saudara beserta seisi rumah tanggamu. Penyertaan itu ada dari sekarang sampai selama-lamanya.